Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, semoga semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya nak. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran hari Senin lalu, yaitu mengenai operasi hitung, campuran, pecahan, dan desimal. Di pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang operasi hitung, pecahan, dan desimal, penjumlahan, dan pengurangan. Hari ini kita akan mempelajari operasi hitung, campuran, pecahan, dan desimal pada perkalian dan pembagian. Masih ingat kemarin pecahan campuran? Yuk kita ulangi lagi ya, cara mengubah pecahan campuran menjadi beberapa bentuk pecahan yang lainnya. Yang pertama, contohnya pecahan campuran itu 2, 3 per 5. Bagaimana kita ubah menjadi pecahan biasa? Yang pertama, 2 dikalikan dengan 5. Berapa 2 dikali 5? 10, betul. Terus ditambah 3. 10-nya ditambah 3. Berapa hasilnya? 13. Betul. Berarti kita tuliskan bentuk pecahan biasanya adalah 13 per 5. Penyebutnya tetap sama ya. Ingat, ini dinamakan pecahan biasa. Ini namanya pecahan biasa ya. Berikutnya, mari kita ubah dari bentuk pecahan biasa menjadi desimal. Desimal berarti diapakan? Ingat, desimal itu pembilang dibagi dengan penyebut. Berarti 13 dibagi dengan 5. Berapa 13 dibagi 5? 13 dibagi 5, betul, dapat 2. Sisa 3. Nih, sisanya 3. Kita tulis di bawahnya ya. Sisa 3. 3 bisa dibagi 5? Tidak, berarti dia menghasilkan koma. Kita tambahkan 0. 30 dibagi 5. 30 dibagi 5? 6. Betul, berarti bentuk desimalnya adalah 2,6. Betul. Bagaimana kita ubah menjadi persen? Kita ubah jadi persen ya. Ini tadi namanya adalah desimal. Kalau koma-koma itu desimal ya namanya ya, diingat ya. Sekarang kita ubah menjadi persen. Persen itu per 100. Betul, di bawah ya. Per 100 berarti kalau dari desimal dikalikan 100 berarti 2,6 dikali 100. Berapa 2,6 dikali 100? Betul, 260%. Bisa dipahami sampai di sini? Jika ada yang kurang jelas, nanti bisa ditanyakan ya. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Contoh soalnya. Yang pertama, contohnya. Pertama, 3 per 4 dikali 1, 2 per 3. Bagaimana pengerjaannya? Jika ada soal seperti ini, lihat. 3 per 4, kita tulis 3 per 4 dikali 1, 2 per 3. Kita ubah menjadi pecahan biasa. Berarti 1 dikali 3 dapat 3. 3 ditambah 2 dapat 5. Berarti dikali 5 per 3. Jika dalam penjumlahan dan pengurangan kemarin, penyebutnya disamakan. Jika dalam perkalian, langsung dikalikan. 5 dikali 3
berarti 15. Dan 4 dikali 3 berarti 12. Berarti hasilnya 15 per 12. Bisa disederhanakan menjadi, bagaimana menyederhanakannya? 15 dibagi 12 dapat 1. Sisanya 3. Per penyebutnya tetap 12. Seperti itu menuliskannya ya. Contoh soal yang kedua. Kita bagi. Kalau tadi itu perkalian, kalau sekarang pembagian. Misalnya 4 per 5 dibagi 2, 1 per 4. Sama seperti tadi. Kalau dalam pembagian, ada yang beda ya. Kita ubah dulu menjadi pecahan biasa. 4 per 5 tetap kita tulis 4 per 5 dibagi 2 dikali 4, betul 8, ditambah 1, 9 berarti 9 per 4. Kalau dalam pembagian, ingat, kalau dalam pembagian bentuknya adalah 4 per 5 diubah menjadi kali. Dikali dan ininya dibalik. Penyebut jadi pembilang, pembilang jadi penyebut. Ya. Kalau dalam bentuk operasi hitung pembagian, pecahan, yang keduanya diubah. Pembilang menjadi penyebut, penyebut menjadi pembilang. Diubah jadinya 4 per 9. Berapa hasilnya? Perkaliannya seperti tadi. Biasa saja, dikalikan atas dikali atas, pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. Berarti 4 dikali 4, 16. Betul, 5 dikali 9, 45. Bisa disederhanakan? Tidak bisa. Kalau bisa disederhanakan boleh. Dibagi 2 tidak bisa. Dibagi 3 tidak bisa. Dibagi 4 tidak bisa. Dibagi 5 tidak bisa. Berarti sudah cukup sampai di sini. Ini jika ada bentuk pecahan, perkalian, dan pembagian. Bisa dipahami ya? Berikutnya kita masuk ke contoh bentuk desimal. Yang ketiga, contoh bentuk desimal. Misalnya 2,57 dikali 1,3. Bagaimana menghitungnya? Kita hitung seperti biasa. Kita pakai cara bersusun ya. Kita cara bersusunnya di sebelah sini. Berarti 257 dikali 13. Bagaimana menghitungnya? 3 dikali 7, betul, dapat 21 yang disimpan, yang ditaruh 1, yang disimpan 2. Berikutnya 3 dikali 5 dapat 15, betul, ditambah 2 jadi 17. 7-nya ditaruh, 2-nya dicoret, 1 disimpan. Berikutnya 3 dikali 2 dapat berapa? 3 dikali 2, 6, betul, 6 ditambah 1, 7. Setelah satuannya kita kalikan puluhannya. 1 dikali 7, 7. Ingat, naruhnya di angka yang kedua. Bilangan yang belakang harus selalu kosong. Ya. Terus 5 dikali 1, 5. 1 kali 2, 2. Lalu kita jumlahkan. 1, 7 tambah 7, 14. Taruh 1 di atas, 7 tambah 1, 8. 8 tambah 5, 13. 3 taruh, simpan satunya, 2 tambah 1, 3. Kita masukkan di sini. 3, 3, 4, 1. Komanya di mana, Bu? Komanya, lihat, di sini ada 1, 2, 2 koma. Di sini ada 1. Jadi ada berapa koma? Jika dijumlah ada 3 koma. Berarti kalau perkalian, komanya itu ditambah. Di sini berarti ada 3 koma. Hitung dari belakang. 1, 2, 3. Hasilnya berarti 3,345.
Begitu ya. Kalau perkalian, komanya itu mengikuti kedua bilangan. Kalau yang satu komanya ada 2, yang satu komanya ada 2, berarti hasil akhir nanti komanya ada 4 angka. Ya, bisa dipahami? Jika pembagian, yuk sekarang kita coba pembagian. Yang keempat, pembagian. Misalnya 3,55 dibagi 0,5. Jika seperti ini bagaimana? Kita bagi biasa, seperti biasa. Bagi aja seperti biasa. Berarti sini. Oh, sebentar. Berarti 3,55 dibagi 5. Hitung aja seperti biasa. 35 dibagi 5 bisa dapat 7. 7 kali 5, 35. Habis, berarti 5-nya turun. 5 bagi 5 dapat 1. 1 kali 5 dapat 5. Berarti habis. Di sini berarti 71. Tadi kalau perkalian, lihat, kalau perkalian komanya bertambah jumlahnya, kalau dalam pembagian, nih tadi kalau perkalian komanya bertambah. Kalau dalam pembagian, berkurang. Di sini ada 1, 2 angka di belakang koma. Di sini ada 1 angka di belakang koma. Berarti dikurangi 2 angka di belakang koma, dikurangi 1 angka, berarti sisanya tinggal 1 angka di belakang koma. Hasilnya 7,1. Bisa dipahami? Insya Allah, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik ya nak, materi yang Bu Sarah sampaikan. Sekarang, bagaimana Bu kalau campuran bentuknya? Yuk, dikasih contoh satu lagi. Contoh yang kelima, lihat. 3/4 dibagi 1, 1/2 dikali 3,4. Kita ubah dulu ya nak. Kita ubah dulu. 1, 1/2 menjadi pecahan biasa. Berarti kita terus ulang. 3/4 dibagi 1 dikali 2, 3 tambah 1. Maaf, 1 dikali 2, 2 tambah 1, 3. 3/2 dikali 3,4 sama dengan, ingat tadi kalau pembagian bilangan yang keduanya dibalik, berarti 3/4 dikali berubah menjadi perkalian 2/3 ditukar ya, ingat ya, baru dikali 3,4. Kita hitung 2 dikali 3 6 per 4 dikali 3 12 dikali 3,4. Jika sudah sampai di sini, bisa kita ubah menjadi desimal atau pecahan biasa. Kita ubah aja menjadi desimal ya. 6 dibagi 12. 6 dibagi 12 tidak bisa, dapat 0, 6-nya turun lagi. Tambahkan 0. 60 bagi 12, 5. 5 kali 12, 60 dan habis. Betul, berarti 0,5 dikali 3,4. Kita hitung lagi seperti biasa. Perkaliannya seperti biasa, ya. Kita hitung seperti biasa. 0,5 dikali berarti 3,4. 34 dikali 5. 5 kali 4, 20. 0, simpan 2. 5 kali 3, 15. Tambah 2, 17. Ingat, tadi kalau penjumlahan komanya, perkalian komanya ditambah. Yang pertama ada 1 angka di belakang koma, yang kedua 1 angka di belakang koma, berarti hasil akhirnya ada 2 angka di belakang koma. Berarti 0 dan 7, hasilnya 1,7. Bisa dipahami ya anak-anak soleh dan solehah ya.
Jika ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan ke Bu Sarah. Demikian pembelajaran hari ini. Demikian materi yang dapat Bu Sarah sampaikan. Semoga anak-anak soleh dan solihah dapat memahaminya dengan baik. Insya Allah, setelah kalian melihat video pembelajaran hari ini, akan Bu Sarah berikan soal. Kenapa? Karena matematika itu harus banyak berlatih. Dan harus teliti ya nak dalam mengerjakannya. Jangan sampai salah lihat soal, jangan sampai salah dalam pengurangan, dilihat berulang kali, di cross check berulang kali ya. Semoga kalian dapat memahami dengan baik. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.